صل على نبينا صل على محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini, saya akan mengetengahkan kembali kisah-kisah inspiratif yang menggugah keimanan. Suatu kisah yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan berkahnya, karunia-Nya, dan pertolongannya kepada para Ahmadi dimanapun berada yang tergabung dalam silsilah Khilafah Ahmadiyah. Adapun kisah yang akan disampaikan pada episode ini terjadi pada masa Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Pemirsa yang berbahagia, di daerah Jakarta terdapat sebuah keluarga Ahmadi yang memiliki seorang anak laki-laki. Namun sayangnya anak ini kerap sakit-sakitan dan pada usia 2 tahun badannya seringkali mengalami demam dan sang orang tua pun selalu membawanya berobat ke dokter. Namun meski sudah dibawa ke dokter, kondisi sang anak tidak membaik dan demamnya tak kunjung reda. Dan tentunya hal tersebut menyebabkan kecemasan yang sangat mendalam. Akhirnya, kedua orang tuanya memutuskan untuk membawa sang anak berobat ke salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Berhari-hari dirawat di rumah sakit, namun kondisi sang anak sama sekali tidak membaik dan tetap mencemaskan. Hal ini menyebabkan sang orang tua merasa tertekan, bahkan stres. Terlebih saat itu sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Akhirnya, sang orang tua memutuskan bahwa sang anak dibawa pulang ke rumah dan dilakukan pengobatan secara mandiri. Di tengah masa pengobatan mandiri tersebut, banyak dari pihak keluarga dan handai tolan yang menjenguk ke rumahnya. Hingga pada suatu hari, datanglah sebuah pemikiran dari pihak tertentu bahwa alasan utama sering sakit-sakitnya anak ini adalah karena keberatan nama. Disebut-sebut nama sang anak ini dinilai terlalu berat dan terlalu sakral karena anak ini menggunakan nama dari Khalifatul Masih awal, yakni Nuruddin. Dan atas pemikiran itu, maka muncullah ide dari pihak tertentu agar diganti saja namanya dengan nama yang lain dan tidak lagi menggunakan nama dari wujud suci Khalifatul Masih awal. Dalam suasana hati yang penuh kecemasan, maka sang ayah lalu menulis surat ke hadapan Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, dan menceritakan kondisi yang tengah dihadapi sekaligus meminta nama yang baru untuk menggantikan nama Nuruddin. Selang beberapa hari, lalu tibalah surat jawaban dari Hazrat Khalifah. Sang ayah pun lalu membaca surat tersebut dengan penuh perhatian. Namun sesaat kemudian, sang ayah terdiam setelah membacanya. Rupanya, jawaban Huzur di luar dugaan, di mana Huzur bersabda, "Anda jangan pernah percaya dengan hal-hal takhayul seperti itu. Nama Nuruddin adalah nama yang sangat bagus. Dan atas kondisinya saat ini, saya doakan anak Anda segera sembuh." Sungguh jawaban dari Hazrat Khalifah sangat menohok hati sang ayah. Meski di sisi lain membawa kebahagiaan, karena Hazrat Khalifah telah mendoakan putranya dan dikatakan akan segera sembuh. Dan betul saja, beberapa hari kemudian, sang ayah membawa Nuruddin berobat jalan ke rumah sakit dan berjumpa dengan sang dokter. Dokter tersebut lalu menyampaikan sesuatu hal yang sangat menggembirakan, di mana sang dokter menyatakan
bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam, rupanya dokter ahli pencernaan telah menemukan penyebab utama dari penyakit sang anak, yakni pemberian obat-obatan yang berlebihan selama ini. Dan dokter menyebutkan bahwa pencernaan sang anak tidak kuat dengan kandungan laktosa. Dan atas penemuan tersebut, maka akan dilakukan tahapan pengobatan yang khusus. Dan alhamdulillah, beberapa hari kemudian sang anak sembuh dari penyakitnya setelah sekian lama dalam masa perawatan. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah inspiratif selanjutnya masih dari daerah Jakarta, di mana ada sepasang suami istri Ahmadi yang sangat berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan pasangan Ahmadi ini terus berdoa dan berupaya agar dapat menunaikannya dengan baik. Pada masa-masa yang penuh doa tersebut, tiba-tiba pasangan suami istri ini mendapatkan masukan dari beberapa rekan Ahmadi yang lainnya, agar sebelum berangkat ibadah haji ke Mekah, baiknya berjumpa terlebih dahulu dengan Hazrat Khalifah untuk meminta doa dengan harapan diberikan kemudahan dalam rencana yang mulia tersebut. Atas masukan tersebut, akhirnya pasangan Ahmadi ini pun berangkat ke London pada saat pelaksanaan Jalsah Salanah Inggris. Dan dalam kesempatan mulakat bersama Hazrat Khalifah, mereka berdua mengungkapkan keinginannya untuk beribadah haji ke tanah suci, sekaligus memohon doa ke hadapan huzur agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan setelah beberapa hari di London, lalu mereka kembali ke Indonesia. Lalu satu demi satu kemudahan mulai mereka rasakan. Kemudahan yang pertama adalah pada saat mendaftar haji, di tengah antrian yang demikian panjang dan harus menunggu bertahun-tahun, rupanya tanpa disangka-sangka, pasangan Ahmadi ini tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa ada sisa kuota haji untuk 2 orang. Kuota ini adalah kuota haji reguler, bukan program ONH+, sehingga biayanya pun normal tanpa ada biaya yang tambahan. Dan hal ini terjadi karena rupanya ada 2 orang calon jemaah haji yang mengundurkan diri karena alasan tertentu. Dan atas informasi ini, maka pasangan Ahmadi ini sangat bergembira dan segera mengambil kesempatan tersebut tanpa harus menunggu lebih lama. Berkah dari doa Hazrat Khalifah yang selanjutnya adalah, rupanya pada saat yang bersamaan, salah seorang dari putri pasangan ini tengah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, putri mereka dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi negeri, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar untuk kuliah. Dan biaya yang awalnya dialokasikan untuk mendaftarkan di perguruan tinggi swasta, akhirnya dapat dialokasikan untuk keperluan uang saku selama ibadah haji. Pasangan Ahmadi ini pun dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dengan diiringi doa Khalifah. Selama 42 hari, keduanya berada di tanah suci dan mendapatkan banyak kemudahan serta kelancaran dalam proses ibadah haji. Di tanah suci, keduanya mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan sangat dekat dengan Masjidil Haram. Bahkan sang suami pun mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua regu saat berhaji. Semua kegiatan ibadah dan berbagai tahapan haji pun dapat dijalankan dengan khusyuk. Keberkahan doa Hazrat Khalifah rupanya belum berakhir. Ketika pasangan Ahmadi ini kembali ke tanah air, rupanya uang saku yang mereka bawa masih tersisa cukup banyak. Mengingat selama di tanah suci, pasangan Ahmadi ini benar-benar fokus untuk beribadah dan tidak tergiur untuk berbelanja.
dan tanpa diduga-duga, setelah uang saku yang mereka miliki ditukar ke mata uang rupiah, rupanya mereka memperoleh nilai pertukaran yang tinggi dan meningkat berlipat-lipat dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena saat itu Indonesia tengah menghadapi masa krisis moneter dan mata uang asing bernilai sangat tinggi. Dan berkahnya adalah dengan uang tersebut pasangan suami istri dapat membeli rumah yang baru yang megah dengan harga yang relatif murah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua buah kisah nyata yang sangat inspiratif dan menggugah keimanan kita. Dua buah kisah yang meyakinkan kita betapa kasih sayang Allah Ta'ala begitu nyata dan dekat. Dan keagungan ini dapat kita raih sebagai bentuk keberkatan khilafah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.